Hai golfers, saya Gina Aditya, masih bersama dengan Masuk ke Hendarman. Kembali lagi dalam Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Golf Championship 2025. Nah Masuk ke, ini gimana nih dari turnamen hari pertama kemarin sampai hari ini? Kalau kita ngelihat result kemarin di mana kalau bicara skor memang boleh dibilang undernya nggak terlalu banyak, tapi biar gimana skor under par is a good score ya. Terutama kemarin ada beberapa pemain yang berada di posisi 2 under dan terakhir yang kita cek itu si leadernya itu di 3 under par itu Jonathan Hartono. Nah ini jadi satu poin tersendiri karena kalau nggak salah di tahun lalu posisi Jojo ini hampir menjadi juara, cuman akhirnya end up di nomor 3 kalau nggak salah tahun lalu. Dan mungkin tahun ini jadi kesempatan dia untuk bisa menang. Ini jadi satu yang menarik untuk kita bisa lihat bagaimana nanti pada saat di hari ini dia bermain, di hari kedua ini dia bisa bermain lebih baik. Oke, mungkin lebih lanjutnya kita lihat highlights hari pertama. Kita lihat tayangan berikut ini. Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025 resmi berlangsung sejak kemarin 15 Juli 2025 di Pondok Indah Golf Course. Diikuti sekitar 103 peserta yang terbagi dari 83 atlet putra dan 20 atlet putri. Hari pertama turnamen, permainan terasa menegangkan dan cukup menantang. Untuk Ladies Division, nama pegolf kenamaan tanah air, Gemilau Joan Kurnia, menempati posisi leaderboard round pertama. Gemilau memulai tee off pada pukul 7.50 bersama dengan Sania Talita Wahyudi. Gemilau memperoleh 1 birdie dan 3 bogey, yang membuat skor akhirnya yaitu 74 pukulan atau 2 di atas par. Berbagi posisi yang sama, atlet nasional Fausta Bianda juga memperoleh skor yang sama setelah mengoleksi 1 birdie di hole yang sama, yaitu di hole 4 dan 3 bogey di hole 5, 8, dan 13. Men Division. Putaran pertama leaderboard sementara berhasil ditempati pegolf Indonesia yang pada tahun 2024 pada turnamen MPII AGC berhasil finish di posisi kedua, yaitu Jonathan Xavier. Jonathan mengumpulkan 3 birdie pada hole 6, 9, dan hole 12, sehingga total akhir 69 pukulan atau 3 di bawah par. Bertengger di posisi yang sama, pegolf nasional yang belum lama ini memenangkan turnamen golf Porprov 9 Jatim 2025, William Justin Wijaya, dengan total skor yang sama. William mengoleksi 3 bogey dan 6 birdie. Permainan apik dari para atlet tanah air di putaran pertama menambah semangat dan harapan bagi pecinta golf tanah air untuk dapat kembali membawa gelar juara pada turnamen ini. Akankah para atlet tanah air akan sukses mengulang sejarah tahun lalu? Ikuti terus keseruan dari Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025, spesial hanya di Golf Plus. Nah kalau dilihat dari video tadi, menurut Masuk ke gimana nih? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa dua pemain ini, ada 2 ternyata yang ties for the lead di hari round pertama, ada Jojo dan juga ada Justin yang kalau nggak salah belum lama ini dia juara di Surabaya.
Jadi memang dua pemain ini memang sedang dalam boleh dibilang sedang dalam performa yang topnya ya, boleh dibilang. Jadi mungkin ya nggak kaget, saya juga nggak kaget kalau mereka bisa skor dengan angka yang seperti itu. Dan kita harapkan hari ini mereka bisa perform lagi dan bisa bermain lebih baik lagi. Oke. Ya, untuk lebih lanjutnya kita sudah kedatangan tamu, mohon maaf, kedatangan tamu dari Ketua Pondok Indah Golf Club, Bapak Hafzan Taher, selaku Ketua Pondok Indah Golf Club. Ya. Apa kabar Pak Hafzan? Kabar baik, alhamdulillah. Selamat siang, Gina. Ya. Oke, langsung aja kita mau tanya nih Pak, bagaimana sih Bapak melihat turnamen Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025 ini sebagai salah satu turnamen amatir internasional? Baik. Turnamen pada minggu ini adalah event ketiga yang kita lakukan. Mulai dari 2023 dahulu, 2024, 2025, tentunya peningkatan terus dari 2023 meningkat 2024, terus kita menjadi lebih mahir lah, lebih masyarakat lah, lebih ditunggu oleh para pemain amatir muda, ya. Dan terus terang aja, ini merupakan suatu program kebanggaan dari Pondok Indah Golf Club dalam rangka pembinaan, ya, olahraga golf, pembinaan kepada pegolf amatir muda dan memberikan kesempatan mereka untuk berkiprah, bermain bersama-sama dengan pegolf terkenal lainnya. Oke, untuk Pak Hafsan sendiri, apakah di Pondok Indah ini kan golf course-nya sangat sulit? Ada nggak sih tantangan para atlet di ronde kedua ini yang disulitkan? Sulit relatif lah ya. Ya, tapi Pondok Indah ini adalah lapangan the best in town. Mungkin juga the best in Indonesia barangkali. Di tengah kota, fairway-nya menyenangkan, green-nya juga menyenangkan. Buat pegolf dimanapun, saya kira Pondok Indah ini impian bagi mereka untuk bermain. Oke. Ya, saya kira mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit, kalau bicara impian tadi ya, memang boleh dibilang hampir semua golfer itu memiliki impian untuk bisa bermain di Pondok Indah gitu. Terutama adik-adik junior yang dari luar kota Jakarta ini kepengen banget main di Pondok Indah pastinya. Nah, yang menarik tadi terkait dengan masalah junior dan pembinaan nih Pak. Kalau kita bicara dari sisi Pondok Indah Golf Club sendiri, apakah memang ada program dari klub dalam hal pembinaan junior kah atau gimana Pak? Ya, salah satu tujuan dari Pondok Indah Golf Club di samping adalah memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya bagi member Pondok Indah untuk bermain golf di Pondok Indah. Salah satu programnya juga adalah, tujuannya adalah dalam rangka memasyarakatkan dan kemudian melakukan pembinaan kepada pegolf muda, ya, untuk tumbuh dan berkembang tentunya. Nah, apa yang kita lakukan hari ini itu salah satu program kita. Di samping ada yang kita lakukan tiap tahun selalu Junior Amatir International Open, dan itu kita lakukan. Sedangkan yang lain-lainnya beriringan dengan turnamen hari ini, kita masyarakatkan golf itu kepada anak-anak yang muda-muda masih SD. Kita bawa mereka datang ke sini, lihat inilah turnamen golf. Mereka yang tadinya nggak mengenal golf, jadi mengenal golf. Mereka yang nggak tahu tadinya bagaimana pegang stick, mereka pegang stick. Kita bawa pelatih, kita kenalkan pada mereka. Tentunya harapan kita adalah suatu saat nanti, ya, paling tidak golf itu bukan sesuatu yang aneh buat mereka. Ya, dan itulah program kita, itulah yang kita bersama-sama pikirkan dan ingin kita kembangkan. Ya, memang menarik ya kalau kita bicara kegiatan di Pondok Indah Golf Course sendiri, memang mulai dari
newbies yang sudah diperkenalkan ya Pak, seperti hal yang dilakukan pada saat ini. Kemudian dari sisi program pembinaan juga memang ada. Kemudian turnamen juga kalau boleh dibilang lengkap kalau di Pondok Indah nih. Mulai dari junior, kemudian amatir, dan nanti di bulan depan insya Allah ada turnamen pro Pak. Nah ini kalau boleh dibilang jenjang ini kan semua udah ada di Pondok Indah nih Pak. Nah yang kita harapkan nanti di antara ini semua akan berujung kepada bahwa satu pemain Indonesia ini sama-sama kita harapkan bisa jadi juara di Indonesia Open. Itu yang mungkin jadi harapan kita semua Pak. Apakah mungkin dari Pondok Indah sendiri juga mengharapkan yang sama Pak? Tentu. Kita ingin dan mencita-citakan dan memimpikan bahwa suatu saat ada pegolf Indonesia dan syukur-syukur itu tumbuh juga dari Pondok Indah, ya bisa berbicara di kancah regional dan internasional tentunya. Dan bagaimana sih mengenai regenerasi ini Pak? Bicara tentang Raihan dan Elin yang sudah menuju pro dan sekarang sedang sekolah di luar negeri. Ya, itu kebanggaan kita. Terus terang aja, Raihan itu 2 kali juara di sini. Juara junior dia, sesudah itu tahun berikutnya dia ikut kompetisi di amatir, dia juara. Saya kenal dengan orang tuanya, ya, dan senang sekali melihat dia bermain. Kebetulan aja saat ini dia dalam border untuk menuju pro, dan kemudian dia sekolah di Amerika. Kalau nggak dia juga akan ikut, dan ya dia kebanggaan kita tentunya. Kita berharap dia akan lebih maju. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti di Raihan. Ada di sini Randi Bintang, ada Amadeus, ada Jonathan, ya. Saya kira itu kebanggaan kita, dan di samping itu banyak pemain-pemain muda. Saya terharu melihatnya umur 13, 14, 15 bisa bermain golf, pukulannya jauh lebih jauh dari saya yang udah tua begini. Betul-betul itu saya yakin kalau kita semua stakeholders mendukung kegiatan ini, suatu saat nanti ada waktunya kita bisa berbicara di regional dan internasional. Ya, kalau saya boleh dibilang saya termasuk orang yang yakin terhadap itu, karena begitu panjang sejarah pembinaan yang dilakukan khususnya oleh Pondok Indah Golf Club sendiri, karena saya sendiri juga salah satu alumni dari klub di Pondok Indah ini ya biarpun belum lama Pak, baru sekitar 30 tahunan lebih Pak. Sudah lama sekali ya? Nggak lama itu. Kemungkinan tapi paling nggak dalam artian bahwa konsistensi yang dilakukan oleh Pondok Indah Golf Club ini sampai hari ini masih terus dilanjutkan, dan insya Allah ya kita nggak pernah tahu hasil ke depan seperti apa, tapi ya kita sama-sama mengharapkan seperti tadi yang Pak Hafsan sampaikan bahwa inilah peran dari setiap stakeholders untuk bisa membina dan memunculkan dan boleh dibilang menciptakan para atlet yang insya Allah satu saat bisa menjadi juara di turnamen internasional, dan mungkin khususnya untuk Indonesia Open, karena terakhir kali kita juara waktu itu tahun 89. Dan kita harapkan pemain-pemain yang ada di sini yang bermain di turnamen kali ini ke depan mereka bisa terjun ke pro dan bisa jadi juara gitu, atau mungkin yang lain kita nggak tahu, atau bahkan mungkin dari junior Pondok Indah kita nggak tahu nanti ya Pak ya. Tentu aja, amin. Amin. Ya, pastinya akan lebih banyak lagi atlet dari tanah air yang akan maju ke kancah internasional. Amin. Ya. Harapan Bapak sendiri nih Pak, seperti apa sih untuk pegolf kita di turnamen ini? Harapan Bapak. Saya terus terang aja berharap turnamen ini akan terus berlanjut tentunya, dan menelurkan pegolf muda kita, dan untuk menjadi juara tentunya, dan harapan kita adalah pada saatnya nanti berbicara di kancah regional maupun internasional. Dan minimal mungkin untuk event tahun ini
Indonesia lagi yang juara, Pak? Harapan saya ya, saya melihat itu ada Jonathan Hartono Ya. ada di situ, ada Amadeus di situ. Ya. Per detik, sebelum kita bicara tadi, saya masih melihat Jonathan di atas. Ya, Kemudian di bawahnya ada beberapa orang anak-anak termasuk kita, dari adik-adik. Malaysia juga ada nih, Pak. Ya. ya kan? Ada Malaysia, tapi masih di bawah Jonathan. Ya. Dan ada Amadeus di situ. Ya. Oh, oke. Ada Randy di situ, masih menunggu. Dan Untuk- ini masih panjang nih, Pak, Ya. waktunya ya. Untuk Bapak sendiri, pemain yang Bapak pegang tuh siapa, Pak? Yang dijagokan, Pak. Yang dijagokan, Siapa, Pak? Mas. Ada jagoannya nggak, Pak? Jagoannya siapa? Saya Jonathan Ya. dan saya agak terkesima saja dengan Randy Bintang. Bintang. Randy apa namanya, tapi Bintang. Oke. Randy Ya, ya. Albernata Bintang. Bintang. Muhammad Saya Bintang. Muhammad kemarin, Bintang. Posisi ketiga ya? Ya, kemarin masih di posisi ketiga. Betul. Jadi, tapi memang ini ya benar, tadi saya juga merasa bahwa ini salah satu pemain yang bisa seperti namanya bisa menjadi seorang bintang nantinya nih, kita harapkan seperti itu. Harapannya Semoga ya begitu. diharapkan. Ya. Seru banget perbincangan kita sore ini, dan pastinya jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas dalam mengenai lagi turnamen hari kedua ini dengan Mas Uke. Yap. So guys, don't go anywhere. Tetap di talk show Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025 akan kembali. Segera kembali.